Udah ya? Udah ya, udah nangkap. Berarti sekarang teh aku coach ya? Aku yang coachnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Guru, apa kabar? Sehat-sehat semuanya Bu? Waalaikumsalam, Bu. Iya, alhamdulillah baik dan sehat-sehat semua, Bu. Alhamdulillah Bu, saya ikut senang mendengarnya. Tapi saya lihat hari ini Ibu terlihat kurang bersemangat Bu dan seceria biasanya. Mungkin kalau boleh tahu kira-kira apakah Ibu ada masalah? Itulah, Bu. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakannya ke kemana dan ke siapa. Kira-kira apakah Ibu ada waktunya? Mohon maaf loh, Bu, jika seandainya saya mengganggu kesibukan Ibu. Insya Allah Bu, saya ada waktunya, jadi jangan sungkan Bu. Ibu juga tidak mengganggu saya. Iya, alhamdulillah. Terima kasih ya, Bu, sebelumnya. Jadi begini Bu, beberapa hari ini, belakangan ini, saya sering tidak nyaman. Pikiran saya nggak bisa tenang gitu loh Bu. Oh, jadi apa yang bisa saya bantu Bu untuk mengatasi ini? Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan hari ini? Saya sih berharap bisa mendapatkan ketenangan ya Bu ya, setelah saya menceritakan keluh kesah saya. Baik, kira-kira ada hal lain yang ingin Ibu dapatkan? Ya tentunya saya berharap akan mendapatkan solusi Bu dari masalah saya ini. Ya, semoga kita nanti akan mendapatkan pemecahan masalah ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Eh, jadi permasalahan seperti apa Bu? Silahkan diceritakan Bu. Ibu masih ingat nggak dengan murid saya yang pernah saya kenalkan waktu itu? Oh, insya Allah saya masih ingat Bu, murid yang cantik yang waktu itu memberikan senyuman dan salam pada saya. Lalu apa yang terjadi Bu? Iya Bu, betul murid yang itu, yang sangat manis sekali anaknya. Tapi anak itu sudah membuat saya bingung Bu. Oh begitu, bingung bagaimana Bu? Begini Bu, murid saya tersebut selalu bersikap pasif ketika melaksanakan pembelajaran. Oh begitu, lalu selanjutnya bagaimana Bu? Iya, pembelajaran secara berkelompok maupun mandiri Bu. Jadi ketika berkelompok itu murid saya ini selalu keluar Bu dari kelompoknya dan memisahkan diri, lalu menyendiri di tempat yang sepi. Dan ketika proses pembelajaran mandiri, dia pun melakukan hal yang sama. Dia akan mencoba untuk melakukan proses pembelajaran tersebut, tapi sepertinya tidak puas dengan yang dilakukannya. Kemudian dia menundukkan kepalanya di atas meja. Oh, jadi begitu Bu permasalahannya. Tapi seandainya jika saya diizinkan nih Bu bertanya terlebih dahulu, kira-kira apa saja sih Bu yang dilakukan ketika proses pembelajaran, ketika murid Ibu itu bersikap seperti itu? Seperti yang pernah saya ceritakan, Bu, saya berusaha memujuk murid saya tersebut dengan menuntunnya, lalu memberi semangat dalam setiap proses pembelajaran, baik itu berkelompok maupun mandiri. Lalu perubahan apa yang terjadi Bu setelah Ibu melakukan hal itu? Murid saya semakin menarik diri, Bu, menyembunyikan wajahnya di antara telapak tangannya. Hmm, lalu apa yang Ibu lakukan? Saya suka mengelus kepalanya, Bu, dan saya tidak berani untuk memaksakan kehendak saya agar murid saya tersebut untuk segera melakukan proses pembelajaran. Dan
Saya akan menemaninya Bu sampai dia merasa tenang. Hmm, sebenarnya yang sudah Ibu lakukan itu bagus, Bu. Lalu apa yang membuat Ibu bingung sekarang? Saya bingung Bu, apabila hal ini terus-menerus terjadi pada murid saya, apa yang akan terjadi nantinya Bu? Oke, tentu Bu, kira-kira nih menurut Ibu, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Saya pikir sih Bu, saya sebaiknya menghubungi neneknya ya, karena orang tua Hmm, murid saya ini telah berpisah Bu. Hak asuhnya itu hmm, berada di ibunya, tapi ibunya ini ya, kebetulan kerja di luar kota. Mungkin saya baiknya mengkomunikasikan kepada neneknya ya, tentang keadaan ya, putrinya ini. ya, betul betul Bu. Selain daripada itu Bu, mengkomunikasikan dengan neneknya, apakah ada hal lain Bu yang bisa dilakukan? Eee, saya pikir ada Bu, saya bisa menghubungi koordinator kelas ya Bu ya, untuk membantu para orang tua untuk ikut memberikan motivasi kepada murid saya ini dan kepada orang tuanya juga. Saya juga Ya, mungkin akan berusaha melatih gerakan motorik murid saya tersebut melalui pembelajaran gerakan tangan yang sederhana. Dan mungkin saya akan mencoba memberikan tanggung jawab kecil di kelas untuk membantu rasa percaya dirinya. hebat sekali Bu, rencana Ibu yang barusan disampaikan. Kemudian Bu, teman-teman di kelasnya bagaimana Bu keterlibatannya? Iya ya Bu, tentu saja ada ya Bu ya. Saya juga akan melibatkan teman-temannya di kelas sebagai tutor sebaya dan bersama-sama meningkatkan percaya diri saudara di kelasnya ini ya Bu ya. Betul Bu. Wah, alhamdulillah ya Bu, sangat luar biasa yang ide yang Ibu sampaikan barusan. Kemudian Bu, saya setuju dengan ide Ibu. Benar sekali ya Bu, keterlibatan berbagai pihak itu sangat penting dalam penyelesaian masalah ini. Wah, alhamdulillah betul ya Bu ya. Aduh, syukur ya Bu ya. Sekarang saya merasa sedikit lega karena jujur saya takut salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, takutnya nanti malah tambah parah dan melebar ya Bu ya. Ya Bu, alhamdulillah saya juga merasa lega ya Bu ya, dan bersyukur gitu Bu. Akhirnya Ibu merasa lega. Kemudian Ibu juga sudah merencanakan tadi ya Bu ya, bagaimana perencanaan untuk siswa yang bermasalah di kelas Ibu. Yang ingin saya tanyakan kemudian komitmen apa nih Bu yang akan Ibu lakukan eh, untuk menjalankan rencana tadi? Apakah ada batasan waktunya Bu? Iya, baik ya Bu ya. Mengenai hal ini mungkin secepatnya akan saya lakukan Bu. Insya Allah lusa saya akan meminta orang tua dari murid saya tersebut untuk menemui saya atau saya akan melaksanakan home visit ke rumahnya. Kemudian esoknya saya akan meminta bantuan kepada koordinator kelas untuk memotivasi murid cantik ini. Tak lupa pula saya dan teman-temannya akan merangkul murid saya ini dalam setiap proses pembelajaran, baik di dalam maupun di dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran sepertinya Bu. Hebat sekali nih Bu, komitmennya. Kemudian nih Bu, kira-kira eh, menurut Ibu, eh, menurut Ibu dibutuhkan untuk menyelesaikan komitmen Ibu tersebut, dukungan apa yang bisa apa ya dibutuhkan dalam menyelesaikan komitmen tersebut nih Bu? Nah, terkait masalah ini juga masih dalam pikiran Bu. Tapi saya Hmm? akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru sejawat dan koordinator kelas yang lainnya sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan mengenai komitmen ini. Wah, ide bagus ya Bu ya. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu. Dan Ibu juga dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang gembira dan tenang serta nyaman. Iya Bu, amin.
Dan terima kasih banyak ya Bu ya atas bantuannya, atas waktunya dan semuanya, baik saran-saran maupun masukan Ibu. Sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega nih Bu. Semoga kita nanti bisa menjadi guru-guru yang memberikan tauladan yang baik pada murid kita dan kepada teman-teman kita juga semua ya Bu ya. Amin ya robbal alamin. Ya Bu, sama-sama. Jadi ini mohon maaf nih Bu, Mm-mm. kebetulan saya ada janji sama para murid anak wali saya. Mereka akan latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi petugas upacara nanti hari Senin Bu. Mohon maaf ya Bu ya, saya telah mengganggu waktu Ibu. Iya Bu, mangga silahkan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu.